Puji nama Tuhan, patut bersyukur atas anugerah pertolongan. Boleh ada di penghujung bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 2020, dan hendak kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November 2020, dan tidak terasa kita akan mau berada di akhir tahun 2020. Mari kita merenung apa yang sudah kita buat dalam 10 bulan yang sudah berlalu. Untuk itu, kami dari Majelis Jemaat Penatua dan Syamas, juga Pendeta Olga Pundoko Tuplasa, mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan mulai dari Week Yerusalem hingga pada Week Sion. Dalam ibadah kunci bulan di akhir bulan Oktober ini, ibadah kunci bulan pada malam hari ini, kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Lina Plasi. Untuk itu kami ajak semua jemaat dengan penuh sukacita, kita akan beribadah pada malam hari ini, baik itu melalui kita akan beribadah melalui live streaming, dan kita mengikuti di rumah kita masing-masing. Untuk itu kami ajak semua jemaat berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan untuk menyambut ibadah kita pada malam hari ini dari nyanyian rohani nomor 3 dan ayatnya yang pertama dan pada ayatnya yang kedua. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita di ayat 3, rohani 3 ayat 1, ayatnya yang kedua. Mari kita tabiskan ibadah kunci bulan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasih yang luar biasa Engkau terus nyatakan sehingga kami merasakan penyertaan dan sukacita. Oleh sebab itu, kami mau datang sebagai orang yang sungguh bersyukur dan percaya padamu lewat ibadah kunci bulan dan hari reformasi di hari ini. Kiranya dengan pertolongan Allah, Yesus dan Roh Kudus memberkati dan menyertai ibadah ini dari permulaan sampai berakhirnya ibadah ini. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri.
Kita dengar bersama dalam nas pembimbing kita yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan." Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 94. Kita menyanyi ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Nyanyian rohani 94, kita menyanyi ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Hormat berhimpun semua menghadap Tuhan, dan kata-kata seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengaruan, diganti selamatan berkat besar. Hormati namanya serta kenakan, muji setiap sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupku dan buatnya. Berdoa dan jaga supaya jangan mengkenakanmu jiwamu, hidupmu dasar kemenangan yang iman kepada Kita masuk dalam Mazmur pujian yang saya angkat di dalam Mazmur 150. Kita baca ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6. Mazmur 150. Kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, dan jemaat, Bapak Ibu anak-anak, siapkan nyanyian Mazmur 150 untuk kita aminkan Mazmur pujian kita di malam ini. Mazmur pujian kita baca bersama-sama. Saya membacakan perikopnya dan Bapak Ibu anak-anak kita sama-sama membacakannya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita aminkan di dalam nyanyian Mazmur 150 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan-Mu di kedatangan yang teguh, puji Allah halik dunia, amal kuasa dan perbuatannya besar, puji Dia, haleluya. Bumi pula puji-Mu, bumi karena firman-Mu, dengan sulit dan gentar, tepuk tari bersenang, nyanyi semerdu-merdunya, hai segala makhluknya yang bernyawa, soraklah puji Allah, haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan selalu diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus, dan pembacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Baru. Ada 2 pembacaan firman Tuhan. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul ada ayat yang pertama, pasal 1 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-11. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 berkelanjutan dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong dan menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan kita di malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman yang kami percaya selalu mengajarkan kami jalan kehidupan yang benar. Kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti dan melakukan dengan benar firman-Mu. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pada ayat yang dengan 2 perikop Roh Kudus janjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini, hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipimpinnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia
berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perikop yang kedua, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang ya, disinilah jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Kristus selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu anak-anak untuk menyiapkan Kidung Jemaat 403. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kita akan memberikan persembahan syukur untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, anak-anak untuk menyiapkan nyanyian Kidung Jemaat 403. Kita menyanyi ayat pertama dan ayat yang keempat. Baik Bapak Ibu anak-anak, mari kita berdoa, doa persembahan syukur kita di malam ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, puji-pujian kami naikkan kepadamu dan persembahkan berupa uang kami berikan padamu, dan kuduskanlah ya Tuhan untuk menunjang pelayanan gereja pada arah sinode, klasis, dan jemaat kami. Tambahkanlah banyak yang baik darimu atas hidup kami, dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan. Kita terus bersuka cita, kita terus bergembira, karena Tuhan menyertai dan melindungi kita sepanjang bulan Oktober, mulai dari tanggal 1 sampai pada tanggal 31 Oktober 2020 ini. Kita terus sehat, kita terus menikmati hidup-hidup ini, karena Tuhan masih menyertai dan melindungi kita sepanjang bulan ini. Dan patutlah kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Di hari ini juga kita terus merayakan Hari Reformasi Martin Luther King. Kita terus rayakan, kita terus bersuka cita karena kita ada, karena tokoh atau penggerak-penggerak gereja, sehingga kita bisa dapat melayani, bersaksi nama Tuhan di mana saja kita berada. Mengapa sampai saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus dijanjikan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak ada di malam ini, kita tidak bisa melihat satu sama yang lain. Karena Roh Kudus, sehingga kita bisa ada. Saya percaya dengan sungguh, Roh Kudus menarik hati kita, kehidupan kita. Kita ada di sini karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita. Baik Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, di sini ada dua perikop dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Yang kedua, Yesus terangkat ke sorga. Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah penginjil Lukas. Latar belakang penulisan kitab Kisah Para Rasul ini untuk menolong seorang Kristen baru yang bersama Theophilus dan orang Kristen non-Yahudi. Kitab Kisah Para Rasul ini menggambarkan tentang perbuatan dan tindakan para rasul dalam pelayanan pemberitaan Injil. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta sesuai janji Tuhan sebelum terangkat ke sorga, Roh Kudus berkarya dengan luar biasa dan dahsyat. Terbukti baik para rasul maupun orang percaya tergerak dan baik mereka bangkit melaksanakan amanat agung Yesus Kristus di seluruh dunia. Bapak, Ibu, anak-anak yang terus diberkati Tuhan, meskipun dalam kitab ini menyebutkan sebagian besar dari para rasul, namun kitab ini lebih menekankan pada pelayanan Petrus dan Paulus. Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta memiliki arti penting, yakni memberi kuasa, memimpin, mengisi, menopang, membuat para rasul sebagai dan menjadi orang percaya. Terbukti gereja bertumbuh dan berkembang pesat di seluruh dunia oleh pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi gereja bertumbuh setelah pencurahan Roh Kudus sesuai janji Tuhan Yesus. Dari bacaan firman Tuhan ini ada beberapa yang menarik untuk kita belajar. Yang pertama, Yesus membuktikan bahwa Ia bangkit
atau ia hidup. Yang kedua, menantikan janji Bapa dalam Mazmur 12 ayat 7 sampai 8 dan Yohanes 14 ayat 18. Yang kedua, murid akan dibaptis oleh Roh Kudus untuk menerima kuasa untuk menyaksikan dan memberitakan Injil Kristus di seluruh dunia. Kalau tidak ada Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita dikuasai oleh yang disebut iblis. Iblis itu selalu menguasai hidup kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, iblis itu tidak mau seperti itu. Iblis datang dengan bisikan, dengan ajakan membuat hati kita tidak tenang untuk kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia mau kita harus menyakiti hati Tuhan, terutama hati orang tua kita dan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Kita selalu membuat hal-hal yang menyakiti mereka. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati kedua orang tua kita, dan menyenangkan hati di mana saja kita berada, di lingkungan kita, di kantor, di kampus, di mana saja. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam diri kita sehingga kita terus melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita percaya dengan sungguh bahwa Tuhan menyertai kita di bulan ini. Banyak orang-orang di sana, mereka tidak sadar bahwa mereka ada sampai saat ini bukan karena siapa-siapa, itu karena Tuhan. Di bulan mulai tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2020, itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus patut mensyukuri itu dan membilang banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di gedung gereja ini untuk mengikuti ibadah kunci bulan. Tapi karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita. Tentang kedatangan Tuhan, kita baca di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Hendaklah kamu atau kita berjanji tentang kedatangannya. Dia pasti datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Hendaklah kamu atau kita berjaga-jaga dalam puji-pujian penyembahan. Kita jadikan rumah kita sebagai rumah doa. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Supaya jangan kita disebut sebagai 10 anak darah, 5 yang bijak, bijaksana dan 5 yang bodoh. Kita harus berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Asal kita minta Roh Kudus, kita minta hikmat Tuhan, supaya hikmat itu datang untuk memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 31 Oktober adalah Hari Reformasi, mengingatkan kita tentang Martin Luther King, seorang tokoh gereja dengan gigih menentang atau memprotes tentang diberlakukannya surat pengampunan dosa di kalangan gereja Katolik. Yaitu barang siapa membeli dan memiliki surat tersebut, otomatis dosanya diampuni dan mendapat keselamatan. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, apakah dosa kita, teman kita, atau orang tua, atau saudara kita bisa dapat mengampuni dosa kita? Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak warga jemaat yang diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa saya dan Bapak, Ibu, anak-anak. Yang bisa dapat mengampuni dosa kita, yaitu
dosa yang ditebus dengan darah Kristus. Hanya Tuhan saja yang mengampuni dosa manusia, tidak ada cara lain. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada seorang manusia pun dapat mengampuni dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang rela mati, mengorbankan dirinya, mati dan dipaku di atas kayu salib demi dosa-dosa kita manusia. Begitupun di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang sebut Matius 7 ayat 21 ya, kehidupan kita, pelayanan kita, tidak ada seorang manusia yang dapat memberikan keselamatan, hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Bukan orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, terutama anak-anak multimedia, pemuda-pemudi yang setia melayani perekaman ini. Tuhan Yesus yang melihat kesetiaan anak-anak muda, pemuda-pemudi yang di arasmu yang tertinggi. Bukan orang yang sebut Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan melihat kesetiaan anak-anak pemuda-pemudi dalam kesetiaan mereka untuk perekaman, baik siang, sore, malam, kapanpun tetap siap sedia. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, hanya Yesus satu-satunya penebus atau juru selamat manusia atau manusia dunia dapat menebus seluruh manusia yang ada hidup di dunia ini. Tidak ada cara lain. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dari peristiwa menjadi catatan penting bagi orang percaya di akhir zaman ini untuk selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman akan muncul penyesat atau guru-guru palsu. Ada 3 zaman atau 3 zaman. Yang pertama zaman Bapa, yang kedua zaman Anak, yang ketiga zaman Roh. Sekarang kita sudah melewati zaman Bapa, zaman Anak. Sekarang kita masuk di dalam zaman Roh. Kita sedang memasuki zaman akhir kedatangan Tuhan. Untuk itu supaya kita mendapat pengampunan dan selamat. Bertobat, tinggalkan dosa. Jalan sempit. Kita bertobat dan tinggalkan dosa supaya kita masuk di jalan yang sempit menuju surga. Kalau kita mau jalan yang sempit, kita harus menjadi manusia yang baru. Dan kita merdeka dalam Tuhan. Supaya jalan sempit kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Ingat, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga supaya bila waktu tiba, kedapatan kita selalu siap dan janji Tuhan pasti digenapi. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, Hari Reformasi mengingatkan kita tentang Martin Luther King,
seorang tokoh gereja dengan gigih menentang atau memprotes dengan berlakunya surat pengampunan. Tadi dari awal saya sampaikan pengampunan itu hanya datangnya dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita doa syafaat, dan doa ini kita berdoa bersama untuk Hari Reformasi. Bapa, kami jemaat GKI Sola Gracia, kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan terus mengasihi kami, menyayangi kami. Dan di saat ini kami datang kepadamu, kami berlutut di bawah kaki salib-Mu, kami memohon belas pengampunan daripadamu ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya dengan sungguh Roh Kudus-Mu mengajak kami, menggerakkan hati kami, untuk kami terus setia membaca firman Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran karena Engkau adalah roh. Dan di dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau adalah firman yang kudus. Kau mengajarkan kami untuk kami terus setia kepada Engkau. Kami terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu GKI Sola Gracia, mulai dari week 1 sampai yang kedua. Kami terus percaya dengan sungguh bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul kami, menolong kami. Tuhan terus menyertai kami sepanjang hidup ini. Karena dalam firman Tuhan Engkau berkata bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan, kami ada karena Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengajar, pembimbing bagi kami. Asal kami terus berseru dan meminta kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami. Sempurnakan hidup kami, jemaat-Mu GKI Sola Gracia. Khususnya di saat ini kami berdoa untuk Ibu Pendeta Olga Pondok Potuflas. Tuhan sertai hamba-Mu ini. Tuhan taruh hikmat Salomo baginya untuk terus melayani kami jemaat GKI Sola Gracia. Sekalipun banyak orang yang di luar sana mereka merasa bahwa hidup ini tidak ada seorang pun yang dapat menegur. Tapi kami mengasihi mereka dengan sungguh segenap hati kami, hingga kami saling mengingatkan satu sama yang lain. Tuhan, di hari reformasi Martin Luther King ini, kami percaya bahwa dengan reformasi ini, hingga kami ada sampai saat ini, pergerakan-pergerakan gereja Protestan di Indonesia, di dunia, khususnya di tanah Papua. Tuhan terus memberkati hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan di GKI di tanah Papua, di Arasmu Sinode, tertinggi Sinode GKI, bahkan kami jemaat di GKI Sola Gracia. Bahkan ibadah kunci bulan ini dilaksanakan juga di jemaat-jemaat yang lain. Tuhan terus memberkati pelayanan di hari ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami percaya dengan sungguh, kami manusia terbatas, tapi firman tidak terbatas bagi kami. Firman ini terus bergema dalam setiap jemaat yang mendengar, supaya mereka terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang mendengar lewat live streaming di rumah kediaman mereka masing-masing, Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang terus mengikuti live streaming ini, supaya mereka terus bertumbuh dan mengenal betul siapa Tuhan. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang rela mati demi dosa-dosa kami manusia. Sehingga kami terus
mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Yesus yang luar biasa. Di saat malam ini Tuhan, kami terus berdoa para pemuda-pemudi yang terus ada di dalam multimedia. Mereka melakukan live streaming. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam perkuliahan mereka yang mencari pekerjaan, yang sementara dalam bangku studi. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan kami percaya dengan sungguh bahwa semua apa yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti mendengar semua pergumulan doa-doa mereka. Di saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, baik Syamas Penatua, Tuhan terus memberkati. Ibu Pendeta, Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Keluarga, anak-anak dalam bangku pendidikan, suami, Tuhan terus memberkati. Supaya hidup ini kami terus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami ini kami pakai untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Akhiri dari doa syafaat ini, kami mau doa Bapa kami bersama-sama yang Tuhan ajarkan kepada murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, saya mau mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya mengajak kita membuka di dalam nyanyian rohani 131. Bapak Ibu anak-anak siapkan nyanyian rohani 131. Kita menyanyi ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Saya mohon Bapak Ibu anak-anak untuk bangkit berdiri. Nyanyian rohani 131. Ayat pertama, kedua, pada ayat yang ketiga, Bapak Ibu anak-anak untuk bangkit berdiri. Pimpin aku Tuhan keluar dalam gurun dunia dan seterusnya. Bimbing aku ya
Allah dan terimalah berkat Tuhan. Allah pengasih dan penyayang, kiranya memberkati, menyertai dan terus menopang kita sekalian untuk mengakhiri bulan Oktober ini serta memasuki bulan November dengan baik dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Damai di hati. Selamat memasuki bulan tanggal 1 November 2020 dengan damai sukacita. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kita hingga kita berada di penghujung akhir bulan Oktober tanggal 31 pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Penetua Lina Plasi yang sudah melayani ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada adik-adik tim multimedia yang sudah melayani kita di malam hari ini, juga kepada adik Boas dengan talenta keyboardnya yang terus mengiringi ibadah kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuplasa yang terus setia mendampingi di setiap pelayanan kami. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat GKI Buper Waena yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini, mulai dari Week Jerusalem hingga Week Sion yang sudah ikut terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita terus beribadah dalam setiap hari atau jam yang sudah ditentukan, dan mari juga kita menyongsong hari atau bulan yang baru di bulan November tanggal 1 November dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Onomi, Remai, terus memberkati kita.